Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita sangat bersyukur, amin, karena kita masih mau datang di dalam hadirat Tuhan, mau mendengarkan firman-Nya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, minggu lalu kita telah pelajari bagaimana hidup layak di hadapan Tuhan dengan bertumbuh di dalam keselamatan kita, mengerjakan keluar keselamatan kita. Amin. Tapi hari ini kita belajar, yaitu satu tajuk di mana mengerjakan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin. Menjalankan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan ini sangat penting saudaraku, minggu lalu kita mempelajari bagaimana kita harus bertumbuh di dalam iman kita, menambahkan nilai dalam iman kita, di dalam mengerjakan keluar keselamatan kita. Dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana menjalankan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan saya akan baca saudaraku di dalam Filipi pasal 2, ayat 12 hingga yang ke-13. Saya akan bacakan di sini. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya ulangi, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita baca dalam ayat ini, Tuhan mau kita mengerti tujuannya dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa sebelum dunia diciptakan, sebelum saudara juga diciptakan dan lahir di muka bumi ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah punya rancangan apa yang ada di dalam pikirannya tentang kamu. Dan Tuhan juga telah menaruhkan tujuannya di dalam hidup saudara dan saya untuk mengerjakan keluar tujuan itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini dia saudaraku. Makanya di dalam Efesus 1 ayat 4 hingga 5 mengatakan, Efesus 1 4 hingga 5 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin saudaraku. Jadi kalau kita lihat daripada ayat ini saudaraku, kita perlu mengerti bahwa ketika saudara telah menerima keselamatan, maka kita perlu mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan mengerjakan keselamatan itu sesuai dengan panggilan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan panggilan dan tujuan Tuhan ini sudah ada dalam pemikiran Tuhan di dalam hidup saudara sebelum dunia diciptakan. Makanya saudaraku, Tuhan mengatakan di dalam firman, di dalam Efesus 1 ayat 4 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin saudaraku. Jadi kita perlu mengerjakan keluar panggilan kita melalui tujuan dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu mengejarkan keluar keselamatan kita lewat tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ini sangat penting saudara. Kita perlu membuka pemikiran kita mengenai keselamatan. Supaya kita tidak hanya menerima keselamatan dan stop di sana. Tetapi Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar sesuai dengan panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara yang seiman dalam Tuhan, bagaimana kita menjalankan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar? Bagaimana kita mengerjakan keluar? Dan kita tahu bahwa saudara dan saya telah dipanggil melakukan dan mengerjakan keluar tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Salah satunya adalah dengan melayani tujuannya dan rencananya. Dan saudara yang seiman dalam Tuhan, mengerjakan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar, yaitu dengan melayani tujuan Tuhan dan melayani rancangannya dalam hidup kita. Makanya saudaraku, tujuan keselamatan kita adalah untuk memulihkan kembali rancangan Tuhan yang asal dalam hidup kita, di mana kita dapat menjalankan kembali tujuan Tuhan dalam hidup kita. Di sini saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengerti bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan melalui iman kita di dalam Yesus Kristus. Oleh karena dosa, segala ataupun tujuan asal Tuhan telah rosak. Karena dosa masuk ke dunia, segala tujuan Allah telah rosak.
dan setelah kita diselamatkan dan kita dibebaskan dari dosa, maka saudara dan saya telah kembali masuk ke dalam tujuan asalnya Tuhan, di mana kita harus melakukan pekerjaan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita kembali supaya kita hidup tanpa cacat, tanpa celah di hadapan Tuhan dan mengerjakan keluar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, setelah kita membacakan firman Tuhan sebentar, kita tahu bahwa sebelum kita berada di dunia ini, semua tujuan dan rancangan itu sudah ada di dalam pemikiran Tuhan. Oleh karena dosa, makanya kita tidak bisa masuk ke dalam tujuan apa yang telah Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah ada dalam pemikirannya. Makanya setelah kita menerima keselamatan dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa saudara telah diampuni. Saudara telah dibebaskan. Makanya saudaraku, setelah engkau menerima keselamatan, mari kita mengerjakan keluar tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Hanya orang yang telah dibebaskan, hanya orang yang telah ditebus dengan darah Kristus, boleh ataupun bisa melakukan panggilan pelayanan apa yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupannya dan memulihkan dan dan menjalankan keluar rancangan Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara belum mengenal Tuhan, kalau saudara di luar daripada keselamatan, saudara tetap di luar daripada rancangan Tuhan. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, makanya kita diciptakan untuk menjadi kudus dengan tujuan rancangan Tuhan. Setelah kita menerima keselamatan, kita kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Karena kita adalah bangsa-bangsa yang kudus di hadapan Tuhan untuk memenuhi rancangannya. Saudara yang seiman dalam Tuhan, saat kita bisa memenuhi rancangan Tuhan, maka adanya satu aturan di dalam dunia ini. Maksudnya kita adalah orang-orang yang mengerjakan keluar tujuan Tuhan. Kita adalah orang yang membawa damai sejahtera kepada dunia ini, saudaraku. Kita adalah orang-orang yang menyatakan rancangan Tuhan lebih jelas kepada orang-orang dunia dalam kehidupan kita. Makanya saudaraku, ini sangat penting. Kita tahu bahwa dosa telah masuk ke dalam dunia ini dan telah merosakkan rancangan Allah. Namun Allah telah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus dan memulihkan rancangan Tuhan yang mula-mula di muka bumi ini. Oleh karena Yesuslah, maka kita dijadikan anaknya dan kita adalah orang-orang yang akan mengerjakan keluar rancangan Tuhan itu. Amin saudaraku. Mari kita baca dalam Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8, saya akan bacakan hingga ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Maksudnya apa saudaraku? Karena kasih karunia Tuhan, saudara dan saya diselamatkan karena iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semuanya itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita diselamatkan oleh iman. Kita mengakui karena kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, oleh iman kita di dalam Yesus. Dan itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah kepada saudara dan saya. Karena kita adalah buatan Allah, ciptaan Allah di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik juga bermaksud kita melakukan keluar keselamatan kita. Apa yang Tuhan telah letakkan dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya saudaraku, untuk melayani tujuan Tuhan, kita perlu mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Amin saudaraku, kita sebagai para imam, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bisa masuk dan mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita perlu mengerti saudaraku, apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita kerjakan keluar di muka bumi ini. Untuk kita menjadi orang-orang yang hidup layak di hadapan Tuhan, di dalam menantikan kedatangannya. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengerti bahwa kita melakukan keluar tujuan dan rancangan Tuhan, yaitu sesuai dengan keinginannya. Di dalam ayat 10 yang kita baca sebentar, Efesus 2 ayat ke-10, karena kita ini buatan tangan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, walaupun kita telah diselamatkan, kita masih bergumul di dalam hidup kita, kedagingan kita untuk melakukan, untuk bertumbuh di dalam keselamatan kita. Kita perlu mengalahkan keinginan, kedagingan kita yang membawa kita, terheret kita untuk melakukan hal-hal kedagingan. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu tahu bagaimana kita mengerjakan keinginan Tuhan, bukan keinginan saudara. Kalau kita melakukan keluar keinginan kita sesuai apa yang kita suka, maka itu keinginan kedagingan saudara, bukan keinginan Tuhan. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita tahu bahwa apa yang kita lalui dan apa yang kita kerjakan keluar, kita tahu semuanya itu di mana Tuhan turut bekerja di dalam kita untuk mendatangkan kebaikan, supaya kita dapat melakukan keinginan Tuhan. Amin saudaraku. Ini dia, kita perlu mengerti dan mengetahui keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin saudara kerjakan. Dan di dalam mengerjakan itu, saudara tidak mengerjakan sendiri. Tetapi firman Tuhan mengatakan Allah turut mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, semua keinginan kita dan kedagingan kita harus tunduk kepada keinginan Tuhan. Jangan kita melakukannya sesuai apa yang kita rasa benar, apa yang kita suka. Di dalam melayani Tuhan, kita rasa apa yang kita suka kita mau buat, dan apa yang kita tidak suka kita tidak mau buat. Jangan seperti itu saudaraku. Kalau kita seperti ini, makanya kita menurut keinginan kita, kedagingan kita, dan bukan keinginan Tuhan. Makanya untuk mengerjakan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar, kita perlu mengerjakan keluar sesuai dengan keinginan Tuhan. Supaya kita tahu bahwa ketika kita melakukan sesuai dengan keinginan Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan mau kita berfungsi sebagai imam dan mengerti tentang keinginan Tuhan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, yang saya kasihi, makanya kita orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus, kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Dan saudara secara otomatis adalah imamat yang rajani. Kita punya tanggung jawab mengerjakan keluar keinginan Tuhan sebagai seorang imam. Dan saudara dan saya, sebagai seorang imam, kita semua layak masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam takhta hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, mendengar dari Tuhan, dan mengerti apa menjadi keinginan Tuhan. Makanya saudaraku, seorang imam, mereka adalah orang-orang yang setia melakukan semua keinginan Tuhan. Kita, saudara dan saya adalah seorang imam. Mari kita katakan sama-sama, saya adalah seorang imam. 1, 2, 3, saya adalah seorang imam. Amin saudaraku. Jadi seorang imam ini, dia bukan saja melakukan keinginan Tuhan di dalam mengerjakan keselamatan mereka keluar dengan takut dan gentar, tetapi kita harus menjadi wakilnya Tuhan di bumi untuk menyatakan Tuhan. Amin saudaraku. Kita menjadi wakilnya Tuhan untuk menyatakan Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang hidup saleh di hadapannya, di mana kita bisa menyatakan sifat Allah dan kehidupan Allah dalam hidup kita dengan membawa damai dan sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudaraku. Jadi, di dalam kita menyatakan kemuliaan Tuhan, kita perlu menyatakannya di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Apa saja, saudaraku? Di mana saja. Kita perlu memuliakan Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam berbagai aspek. Inilah tugas kita sebagai seorang imam. Dan membawa hadirat Tuhan di mana saudara pergi. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu menyatakan Tuhan lewat hikmat, lewat kebenarannya yang Tuhan telah berikan buat saudara dan saya. Ini dia cara kita menjalankan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar. Di mana kita adalah orang-orang yang percaya. Dan kita adalah orang-orang yang menerima hikmat daripada Tuhan. Dan saudara adalah wakilnya Tuhan di muka bumi. Menyatakan keinginan Tuhan. Menyatakan kebenaran. Menyatakan kemuliaan. Menyatakan hadirat. Dan menyatakan kuasa Tuhan. Ini tanggung jawab siapa saudaraku? Ini tanggung jawab orang-orang yang telah diselamatkan. Ini tanggung jawab orang-orang yang takut dan gentar di hadapan Tuhan. Untuk berfungsi sebagai imam menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Makanya saudaraku, sebagai seorang imam yang telah dan kedudukan kita ini karena kita telah diselamatkan dan kita mengerjakan keluar keselamatan kita ini.
Dan kita percaya bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu disertai dengan kuasa Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam kita. Sehingga kita bisa menyatakan Tuhan dan menyatakan kerajaannya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia. Sebagai orang-orang yang percaya, kita perlu menjalankan keluar keselamatan kita. Dan kita sangat bersyukur. Keselamatan itu bukan hasil usaha saudara dan saya. Tetapi keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan sebab saudara. Jangan menyangka bahwa saudara memberitakan Injil dan orang itu menerima kebenaran firman Tuhan dan bertobat. Itu bukan usaha saudara. Walaupun kelihatannya saudara yang pergi memberitakan kebenaran. Tetapi yang membuat mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Roh Kudus, adalah Tuhan sendiri, saudaraku. Karena makanya dia berkata bahwa keselamatan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah yang memberikan. Makanya kita sangat bersyukur di antara ribuan orang. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Makanya saudaraku, kita perlu menjalankan keluar keselamatan kita dengan kasih karunia-Nya. Karena kita percaya Tuhan berada di dalam kita dan kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita. Makanya saudaraku, ketika kita mengizinkan Tuhan memimpin kita lewat kasih karunia-Nya, kita akan membuka diri kita untuk Tuhan dan bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Makanya saudaraku, ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita lewat keselamatan yang kita telah terima lewat kasih karunia-Nya, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, menyatakan segala hikmat, menyatakan segala pemikiran Tuhan kepada dunia. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Makanya saudaraku, apa yang kita lakukan, itu semua kita lakukan dengan kuasa dan pekerjaan Tuhan. Di dalam kehidupan saudara dan saya, itu bukan hasil usaha saudara, itu karena kuasa yang ada dalam hidup saudara. Makanya kalau kita hanya bekerja di dalam kehidupan kita sendiri, melakukan keinginan sendiri, itulah keinginan kedagingan saudara. Bukan keinginan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita mengerjakan keluar itu sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Makanya saudara berada pada posisi hari ini. Itu bukan karena usaha saudara. Itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara berada menjadi orang-orang yang luar biasa pada waktu ini. Itu karena kemurahan, itu karena kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Jadi jangan pernah menganggap bahwa semua ini karena usaha saudara. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengerti bahwa ketika kita menjalankan keluar keselamatan, saat kita membuka diri kita, dan kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, maka kita bisa menjalankan sesuatu yang luar biasa, dan kita akan melihat hasilnya dengan luar biasa dan tidak pernah kita pikirkan. Yang tidak pernah terlintas dalam hati kita. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sangat penting kita menjalankan keluar keselamatan kita. Kita perlu mengizinkan Tuhan bekerja supaya kita dapat melihat hal-hal yang luar biasa. Saya percaya bahwa saudara pernah mengalami mujizat Tuhan. Itu karena hal-hal yang luar biasa. Mungkin pada waktu saudara memerlukan sesuatu, tepat pada waktunya Tuhan memberikan dan menyatakan itu kepadamu. Itu karena kuasa Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Makanya saudaraku, sangat penting kita menjalankan keluar keselamatan kita dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kita tidak mampu mengerjakan keselamatan kita tanpa kuasa Tuhan. Karena di sekeliling kita banyak hal-hal yang coba menarik perhatian kita, yang coba mempengaruhi pemikiran kita. Iblis berusaha untuk mencuri benih kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak bisa bertumbuh dalam kebenaran. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, izinkan Tuhan menyatakan dan menjalankan, izinkan Tuhan supaya Tuhan bisa menyatakan kuasanya dalam hidup saudara untuk menjalankan keluar apa yang menjadi tujuan Tuhan. Jadi menjalankan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar, kita harus berserah kepada Tuhan yang menentukan segala situasi kita. Amin saudaraku. Bagaimana saudaraku? Kita tahu bahwa ada situasi yang kita tidak bisa kawal. Nah, kita tahu bahwa contoh pandemik kita tidak bisa kawal. Dan ia menjadi situasi yang membuat kita hidup dalam keadaan yang terhimpit, dalam keadaan yang susah. Tetapi bagi Tuhan, situasi ini menjadi di bawah kawalan Tuhan. Amin. Maksudnya apa saudaraku? Ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita juga mengizinkan Tuhan
mengawal situasi yang tidak terkawal dalam kehidupan kita. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan di dalam menjalankan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan, kita perlu berserah kepada Tuhan yang berkuasa di atas situasi kehidupan manusia. Makanya saudaraku, ketika kita mengizinkan Dia bekerja dalam hidup kita, di dalam situasi yang kita alami, kita percaya apa yang kita lalui pada saat ini, itu walaupun Ia berada di luar kawalan kita, namun tidak di luar kawalan Tuhan, karena segala sesuatu di bawah pengawalannya. Itu sebabnya saudaraku, kita harus belajar menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, segala situasi apa yang kita alami, supaya di dalamnya Tuhan turut bekerja. Amin saudaraku. Ada situasi yang kita tidak bisa atasi, karena itu di luar kawalan saudara dan saya. Tetapi segala situasi yang kita lalui itu di bawah kawalan Tuhan. Makanya kita izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dalam situasi kita, supaya kita bisa melihat Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Ini dia saudaraku, supaya kita tetap bertahan mengerjakan keluar keselamatan kita. Makanya kita harus menyadari bahwa di dalam mengerjakan keluar keselamatan kita, kita berfungsi sebagai seorang imam di dalam kerajaannya, supaya kita bisa masuk ke dalam takhta kasih karunia Tuhan, dalam takhta hadirat Tuhan. Supaya kita bisa menyerahkan segala situasi kehidupan kita, dan Tuhan yang akan mengambil alih dalam situasi yang sulit dalam hidup kita. Amin saudaraku, karena kita tidak bisa mengawal apa yang berlaku di dunia luar. Tetapi bagi Tuhan, Dia bisa bekerja di dalam sesuatu yang kita tidak bisa kawal. Ini dia. Makanya saudaraku, dengan cara ini kita bisa menjalankan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin saudaraku. Dan ingat saudaraku, ketika kita menghadapi hal seperti ini di dalam mengerjakan keselamatan kita, jangan pernah melarikan diri ketika kita menghadapi situasi yang sukar. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan meninggalkan gereja, jangan berharap pada hal-hal yang tidak bisa membantu saudara. Makanya saudaraku, di dalam mengerjakan keselamatan kita, ketika kita mengizinkan Tuhan berkuasa di atas kehidupan kita, di atas situasi yang kita alami saudaraku, percaya kepadanya, dan Dia akan terus bekerja dalam segala sesuatu. Jangan pernah lari, jangan pernah menyalahkan orang lain dengan situasi yang saudara hadapi. Makanya Tuhan, saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan mau kita tetap bertahan dan mengerjakan keluar keselamatan kita, karena di dalam situasi ini kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan itu disediakan. Amin. Nah, kita tahu bahwa dalam situasi pandemik ini kita tidak bisa kontrol apa yang berlaku. Tetapi ketika kita tetap bertahan, menjalankan keluar keselamatan kita, percaya kepada Dia, dan bekerja di atas segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya, disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Amin. Dan itu disiapkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam keadaan yang sulit bagaimanapun, ketika kita percaya kepada Tuhan, menjalankan keluar keselamatan kita, di situ Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya. Amin. Nah, saya percaya dalam situasi sulit pada waktu ini, kita melihat kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Makanya saudaraku, apabila kita terus bertahan dalam situasi yang kita lalui, Tuhan berkata bahwa kamu akan mendapat bagian di dalam kemuliaannya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jangan pernah meninggalkan gereja, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam situasi yang sulit yang kau hadapi pada waktu ini. Walaupun ia sakit, tetapi saudaraku tetaplah bertahan. Jangan pernah marah, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan meninggalkan akar pahit, jangan menfitnah, jangan menganiaya orang lain. Makanya saudara yang seiman dalam Tuhan, dengan cara ini, dalam apapun situasi, kemuliaan Allah Tuhan tetap dipuji karena sikap saudara. Bagaimana mengerjakan keluar dan berharap kepada Tuhan. Amin saudaraku. Jadi ini dia, kita belajar tunduk kepada Tuhan. Apabila kita mampu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan belajar tunduk kepadanya dalam setiap situasi yang kita lalui, maka kita mampu memuji, memuliakan Dia dalam berbagai situasi kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, saudaraku, jangan menjadi orang Kristen yang selalu mengasingkan diri dan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan gereja, meninggalkan orang-orang percaya. Karena orang-orang percaya inilah yang sentiasa mendorong saudara. Dan apa yang saudara kerjakan pada waktu ini, Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan buat saudara, sehingga Tuhan bisa menyatakan kemuliaan dalam segala situasi yang saudara alami. Amin saudaraku. Jadi belajar tunduk kepada Tuhan.
Kalau kita tahu bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, maka kita perlu memilih untuk tunduk kepada Tuhan. Belajar tunduk, belajar sambil mengerjakan keselamatan kita keluar. Makanya saudaraku, jangan menjadi orang Kristen yang membenarkan dirinya di dalam apa yang mereka kerjakan keluar. Membenarkan dirinya untuk lari daripada Tuhan. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Membenarkan diri bahwa mereka benar, orang lain salah. Makanya Tuhan tidak bisa bekerja dalam situasi hidupmu ketika engkau memiliki sikap seperti ini. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sebagai imam kita harus saling menghormati, saling mengasihi, saling menjaga, supaya musuh tidak mudah datang menyerang dan membawa perpecahan di dalam rumah Tuhan. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita belajar di dalam menjalankan keluar keselamatan kita, takut dan gentar. Kita mempersiapkan hati kita untuk dididik dan didisiplinkan oleh Tuhan. Amin. Tunduk kepada Tuhan, izinkan Tuhan mendisiplin saudara, izinkan Tuhan mendidik dan mengajar saudara, supaya kita bisa bertumbuh dalam keselamatan kita. Dengan takut dan gentar, karena kita mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita baca saudara dalam Ibrani 12, sebagai yang terakhir. Ibrani 12, ayat yang ke-5 hingga yang ke-7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Saya akan bacakan sekali lagi. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesah ataupun mendisiplinkan orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Amin. Jadi saudaraku, untuk kita bertumbuh dalam keselamatan kita dengan takut dan gentar, ini satu proses untuk mengerjakan keluar keselamatan kita. Kita perlu, selain kita tunduk kepada Tuhan, kita perlu berserah kepada Tuhan dan mau dididik dan diajar. Amin. Di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita tahu bahwa di dalam kita dididik dan diajar, sudah pasti saudara dan saya akan mengalami kesakitan. Tetapi apabila berbicara, tetapi Alkitab berbicara supaya kita jangan putus asa pada saat kita sedang dididik. Pada saat kita mengalami kesakitan, anggaplah didikan Tuhan itu di mana Tuhan sedang mengasihi saudara dan saya. Ketika saudara ditegur oleh kebenaran firman Tuhan dan menyusup masuk ke dalam hati saudara, anggaplah Tuhan sedang mendidik saudara. Amin. Supaya saudara tetap mengerjakan keselamatan dan tidak lari daripada apa yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup saudara. Makanya izinkan saudara dididik oleh Tuhan, dikasihi, dihajar, karena kita adalah anak-anaknya. Sebab itulah seorang ayah mendidik anaknya seperti Tuhan mendidik kita sebagai anak-anaknya. Makanya saudaraku, pada saat kita mengalami kesakitan, anggaplah kita sedang dididik. Pada waktu firman Tuhan menegur dan menembus masuk hati kita, anggaplah kita sedang disiplinkan oleh Tuhan. Makanya saudaraku, ingat, ketika Tuhan mengajar, ketika perkataan firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, kita dididik supaya kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Amin saudaraku. Hanya orang-orang yang dididik oleh firman Tuhan, mengizinkan Tuhan mendidik dia, mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupnya, menegur dia, mendisiplinkan dia. Orang-orang seperti inilah, ketika mereka membuka hati mereka untuk dididik, orang-orang seperti inilah akan memiliki kualitas untuk mewarisi kerajaan Allah dan memerintah bersama dengan Tuhan. Maka saudaraku, kita perlu tunduk kepada Tuhan dan kepada mereka yang punya otoritas mengajar kebenaran firman Tuhan. Maka saudaraku, kadangkala perkataan firman Tuhan itu menentang keinginan daging kita. Kita tidak suka. Tetapi saudaraku, ketika kita belajar untuk dididik dan diproses, maka saudara akan menjadi orang-orang berkualitas di dalam kerajaan Allah. Amin saudaraku. Ini dia. Untuk kita mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan dan didisiplinkan, kita juga harus menjadi seorang hamba yang memiliki inisiatif untuk tunduk pada kehendak Tuhan.
Dalam kita berserah kepada Tuhan, kita bukannya menjadi orang Kristen yang pasif dan tidak melakukan apa-apa dan menunggu sesuatu yang terjadi. Tetapi berserahlah kepada Tuhan, di mana kita mau menjadi seorang hamba dan kita mau melakukan semua keinginan Tuhan dan memiliki motivasi yang tinggi untuk melayani Tuhan. Ini ya saudaraku, kita perlu mengambil inisiatif, mengerjakan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita mengambil inisiatif untuk mengerjakan keluar keselamatan kita untuk memajukan kerajaan Tuhan sekalipun kita mengalami banyak penganiayaan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, jangan menjadi orang Kristen yang malas. Seorang pemalas itu menerima keselamatan, mereka hanya bersyukur pada waktu itu dan tidak melakukan apa-apa dan tidak mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Makanya saudaraku, ini caranya kita dapat mengerjakan keluar keselamatan kita dengan takut dan gentar. Mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mengizinkan Tuhan mengajar kita. Mengizinkan Tuhan mendidik kita dalam proses kita menjalankan keluar keselamatan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkualitas dan menjalankan keluar keinginan Tuhan. Ini dia saudaraku. Jadi ini caranya kita dapat mengerjakan keluar keselamatan kita, memiliki hati sebagai seorang hamba, memiliki hati seorang hamba yang bisa produktif, yang bisa mengerjakan keluar keselamatan dan tidak menjadi hamba yang malas, yang hanya duduk menantikan sesuatu yang terjadi. Makanya ketika kita menerima keselamatan ini saudaraku, bukan saja kita bertumbuh di dalam keselamatan kita lewat firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu, tetapi kita perlu bertumbuh dalam keselamatan kita lewat takut dan gentar dengan apa yang kita kerjakan keluar, saudaraku. Ini dia saudaraku, mari kita tetap bersemangat untuk Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkualitas dan bisa mewarisi kerajaan Allah. Amin saudaraku. Dan kita bisa menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita siap saudaraku. Karena kita adalah orang-orang yang telah dilatih, orang-orang yang menerima kebenaran, orang yang mengerjakan keluar panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mau kami tidak hanya stop pada waktu kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami menerima keselamatan. Tetapi Tuhan, Engkau mau kami mengerjakan keluar keselamatan itu dengan takut dan gentar, mengerti isi hati Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa mengerjakan keselamatan keluar, kami perlu tunduk kepada Tuhan, kami perlu mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengontrol segala sesuatu, keadaan kami Tuhan, dan apa yang tidak terkawal dalam hidup kami, itu akan menjadi, itu akan menjadi kawalan Tuhan. Tuhan yang mengawal segala sesuatu. Makanya kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami, apapun situasi yang kami alami, itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya dan bertahan dalam imannya. Dan kami mau bertumbuh di dalam keselamatan kami, dan kami akan percaya, kami akan melihat segala sesuatu yang luar biasa akan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat Tuhan yang melihat live ini. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah hati Engkau hiburkan Tuhan, yang dalam kelemahan Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami, tetap kuat dan mengerjakan keluar keselamatan kami dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami yang telah selesai ini dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.